warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Ya, penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Ya, pada matriks. Kita fokus ke sini. Nah, sebenarnya kalian harus ingat bahwa matriks yang dapat dijumlahkan atau dikurangi. Ini harus diingat ya, dikurangi jika ordonya sama. Seperti kan contoh. Ya. Misal matriks ini ada matriks A, itu adalah 1 2 5 3 min 7 4 2 1 3 5 6 7. Kemudian ada matriks B, misalkan 2 1 3 3 2 5. Kemudian ada matriks C 3 1 2 4 2 5. Kemudian terakhir matriks D, misalkan 2 min 7 5 3 2 4 misalkan. Nah, mana sih matriks yang bisa dijumlahkan? Nah, kita tinggal cek ordonya sama tidak, yang mana yang ordonya sama. Nah, ini ordonya ada 1 2 3. Berarti ini kalau kita tulis ordonya itu adalah 3. Ini kita bisa tulis matriks A itu adalah 3 kali 1 2 3 4. Berarti matriks A itu memiliki ordo 3 kali 4. Sementara B, kita cek kalau matriks B berarti 1 2 3, barisnya ada 3 ya. Kolomnya ada 1 2, berarti 3 kali 2. Kemudian matriks C ada 2 ya. Ada 2 baris, kemudian kolomnya ada 3. Berarti 2 kali 3 ya. Kemudian matriks D itu adalah 1 2 3 ya. Matriks D itu 3 baris, berapa kolom? 2. 3 kali 2. Maka yang bisa kita jumlahkan itu adalah matriks B dan matriks D karena ordonya sama. Ya. Jadi yang bisa kita jumlah adalah matriks B ditambah matriks D. Ya, ini yang bisa kita jumlahkan karena ordonya sama. Selain itu, bisa juga kita gunakan yang lain dengan cara B ditambah dengan matriks B. Ini bisa kita tambah dengan apa? C transpos. Ya, ingat kalau C transpos berarti 3 kali 2 karena kita balik. Ingat tadi materi yang sebelumnya yang minggu lalu bahwa kalau C transpos kalau ordonya 2 kali 3, maka kita balik menjadi 3 kali 2. Begitu pula dengan ini, D ditambah C transpos. Nah, ini bisa kita jumlahkan ya. Nah, kalau kita kerjakan di sini, kalau B tambah D itu berarti kalau B tambah D tinggal jumlahkan 2 tambah 2. Kita tulis gini ya, 2 1 3 3 2 5 ditambah dengan matriks D-nya. Berarti adalah 2 negatif 7 5 3 2 4. Ya. Jadi ini tinggal kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan yang sama letaknya, ya, sama posisinya. Berarti kalau kita jumlahkan, ini saya jumlahkan ke atas ya. Sini, berarti 2 tambah 2. Berarti kita tulis hasilnya adalah 4. 1
tambah negatif 7, negatif 6. 3 tambah 5, 8. Ya, 3 tambah 3, 9. Kemudian 2 tambah 2, 4. Kemudian 5 tambah 4 itu 9. Jadi inilah hasil penjumlahan dari matriks D ditambah D. Ya, tapi ingat, nah di sini juga bisa kita perhatikan bahwa kalau matriks itu ordonya 2, 3 kali 2, kemudian penjumlahannya juga 3, 2, ya, 3 kali 2, ini juga 3 kali 2, maka matriks yang dihasilkan juga harus memiliki ordo yang sama, yaitu 3 kali 2. Jadi ingat, yang dihasilkan itu berupa matriks juga, tapi ordonya juga harus sama. Jadi kalau 3 kali 2, di sini 3 kali 2, maka di sini juga harus 3 kali 2. Ya, gitu juga dengan pengurangan. Ya, kalau misalkan kita berikan pengurangan, misal gini, 1, 2, 3, 4, negatif 2, negatif 7, 5, 6. Ya, ini kita jumlahkan dengan matriks misalkan 4, ya. Berarti 2, 5, negatif 3, 5, 6. 4, 2, negatif 2, 7 misalkan. Jadi kalau kita pengen kurangi, ini misalkan soalnya kurang, ya. Berarti kalau kurang tinggal kita kurangi. 1 kurang 2 berarti adalah negatif 1. Negatif 2 kurang 4, negatif 6. 2 kurang 5, negatif 3. Negatif 7 kurang 2, negatif 9. 3 kurang 3, min 3. 3 kurang min 3 berarti 6, ya. 5 kurang min 2 berarti 7. Oke. Kemudian 4 kurang 6, negatif 2. 6 kurang 7, negatif 1. Nah, inilah pengurangannya juga. Oke. Nah, pada operasi penjumlahan, pengurangan, dan penjumlahan dan pengurangannya memiliki beberapa sifat-sifat operasinya, ya. Memiliki beberapa sifat. Nah, yang pertama, ingat tadi ordo matriks yang dihasilkan. Oke, matriks yang dihasilkan, oke, memiliki ordo yang sama. Memiliki ordo yang sama dengan matriks yang dioperasikan. Dengan matriks yang dioperasikan. Jadi yang dijumlahkan atau dikurangi pasti menghasilkan ordo yang sama dengan matriksnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, sifat kedua, A, matriks A ditambah dengan matriks B itu sama saja dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Jadi kalau kita berikan contoh, misal matriks A itu adalah 1, 2, min 1, 3 misalnya. Kemudian matriks B-nya itu adalah misalkan 2, 3, 4, 5. Maka ketika kita jumlahkan ini, 1 tambah 2 adalah 3. Negatif 1 tambah 4 itu adalah 3. 2 tambah 3 itu adalah 5. 3 tambah 5 itu adalah 8. Ini kalau matriks A tambah B. Kita cek kalau B tambah A, apakah sama? Ya. Nah, itu kan adalah 2, 3, 4, 5 ditambah dengan 1, 2, negatif 1, 3. Ya, 2 tambah 1 itu 3. Oke. 4 tambah min 1 itu 3. 3 tambah 2 itu 5. 5 tambah 2 itu 8, ya. Nah, ini sama. Sehingga maka muncullah sifat matriks A tambah matriks B itu sama saja dengan matriks B ditambah matriks A. Ini memiliki sifat komutatif. Ya, komutatifnya hanya pada penjumlahan. Kalau pengurangan gimana? Ternyata kalau pengurangan matriks A kurang B
itu tidak sama dengan matriks B dikurang A. Kenapa? Kalau kita cek ini saya langsung kita percepat. 1 kurang 2. Nah, itu menghasilkan negatif 1. Negatif 1 kurang 4. Negatif 5. 2 kurang 3. Misalnya negatif 1. 3 kurang 5 itu negatif 2. Apakah sama dengan B kurang A? 2 kurang 1 ternyata menghasilkan 1. 4 kurang min 1 itu adalah 5 ya. 3 kurang 2 itu adalah min 1. Kemudian 5 kurang 3 itu min 2. Makanya ini tidak sama. Tapi dari sini bisa kita cek min 1 1, min 5 5 ya. Ternyata kebalikannya menghasilkan min ya. Ini kalau 3 kurang 2, oh ini 1 ya. 3 kurang 2 itu 1, 5 kurang 3 itu 2. Jadi dari sini bisa kita cek bahwa ternyata kebalikannya. Jadi matriks A kurang B itu sama dengan negatif dari matriks B dikurang A. Ya. Jadi bisa dibalik seperti itu. Ya, ini memang ketika kita jumlahkan sama. Oke, jadi kita operasikan seperti biasa ini sama. Sehingga ini bisa kita nyatakan seperti ini sifatnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya operasi matriks penjumlahan dan pengurangan dikombinasikan dengan kesamaan matriks. Jadi saya berikan contoh misal seperti ini. Ya, misalkan matriks A itu adalah, saya pakai ordo 2 kali 2 saja ya. Min 5 2 3 4. Kemudian matriks B-nya itu adalah misalkan 2x kurang y. Ini 2x kurang y ya. Kemudian 3. Kemudian di sini ini ya, di sini misalkan 5, di sini x tambah y. Kemudian matriks C-nya itu misalkan adalah kita gunakan negatif 2, 8, 4 dan 9. Jika diketahui seperti ini, jika matriks A tambah matriks B itu sama dengan C, tentukan 5x dikurang y misalkan ya. Jadi kita A tambah B, jadi kita tinggal langsung ubah bentuknya. A nya adalah negatif 5 2 3 4, kemudian dijumlahkan dengan matriks B nya. Matriks B nya adalah 2x kurang y 3 5 x tambah y itu sama dengan C. C nya adalah itu negatif 2 8 9 2 tambah 3 5 ya. Ini harusnya 5. 2 tambah 3 5, ini harusnya 5 ya. Kemudian ini adalah 4 ya. Jadi kita tinggal cari saja posisinya. Jadi yang hanya dibutuhkan yang kita gunakan. Yang pertama berarti adalah negatif 5 ya. Negatif 5 ditambah dengan 2x kurang y itu sama dengan min 2 ya. Jadi kalau kita operasikan ini, kita selesaikan ini, berarti membentuk suatu persamaan dua variabel. Berarti 2x kurang y sama dengan min 2 tambah 5, berarti 3. Oke. Kemudian yang kedua, gunakan lagi, mana lagi yang memuat variabel? Ternyata ini ya. Berarti yang kita pakai posisi di sini 4 ditambah x tambah y ya. 4 tambah x tambah y itu sama dengan 4. Berarti bisa kita nyatakan x tambah y itu sama dengan 4 kurang 4 0 ya. Jadi kita tinggal eliminasi. 2x kurang y sama dengan 3.
X tambah Y sama dengan 0. Ya, negatif positif berarti tinggal kita jumlahkan. 2X tambah X di 3X sama dengan 3 tambah 0, 3. Maka X sama dengan 1. Oke. Jadi kalau X 1 berarti tinggal substitusi lagi sini. 1 ditambah Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan min 1. Ya. Jadi kita peroleh X sama dengan 1, Y sama dengan min 1. Oke, jadi tadi pertanyaannya apa? 5X kurang Y. Jadi kalau 5X kurang Y, kita tinggal substitusi juga ya. 5 kali 1 dikurang negatif 1. 5 kali 1, 5, kurang min 1 berarti tambah 1. 5 tambah 1 berarti adalah 6. Maka jawabannya itu sama dengan 6. Oke, gitu ya.